Momen haru terjadi saat sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Sudirman, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2024. Mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi hadir sebagai saksi testimoni dalam sidang tersebut. Suasana haru pun tersaji sesaat setelah Deddy Mulyadi memberikan kesaksiannya. Ia menghampiri Sudirman dan langsung memeluknya. Sudirman pun tak kuasa menahan haru. Ia kemudian mengucapkan terima kasih kepada Deddy Mulyadi yang telah berupaya menelusuri kasus Vina yang terjadi 2016 silam. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Deddy yang telah mendalami kasus ini dan memperjuangkan kebenaran bagi kami, kata Sudirman. Dalam persidangan tersebut, Deddy Mulyadi memberikan keterangannya di hadapan majelis hakim. Ia meyakini, kematian Vina dan Eki murni karena kecelakaan tunggal. Politisi Partai Gerindra itu juga menyebut, 7 terpidana yang saat ini masih mendekam di penjara karena divonis hukuman seumur hidup tak bersalah. Saya telah menelusuri kasus ini sejak Mei lalu dan setelah mendengar cerita dari berbagai pihak, saya sangat yakin kematian Vina dan Eki bukan akibat tindakan kriminal, melainkan kecelakaan murni, ungkap Deddy Mulyadi. Selain Deddy Mulyadi, kuasa hukum Sudirman juga menghadirkan saksi ahli pidana, Asmi Syahputra, dosen hukum Universitas Trisakti, dalam sidang tersebut. Mereka berharap, Mahkamah Agung dapat mengabulkan PK dan membebaskan 7 terpidana yang diyakini tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Sidang lanjutan ketiga ini diprediksi menjadi sidang terakhir pidana PK terpidana Sudirman. Kuasa hukum Sudirman, Jutek Bongso mengatakan, 80% saksi ahli untuk sidang PK Sudirman sama dengan sidang PK 6 terpidana lainnya, karena masih dalam satu rangkaian kasus yang dituduhkan. Atas dasar itu, tim kuasa hukum hanya menghadirkan 20% dari saksi-saksi dan ahli yang berbeda. 3 orang saksi telah dihadirkan dalam sidang kedua kemarin, yakni Arfan, Ritono, dan Lilis, Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024. Hari ini kami menghadirkan ahli pidana dan saksi testimoni de audito. 2 orang saja, dan ini menjadi sidang terakhir PK Sudirman, ujar Jutek di kantor PN Cirebon, Jumat siang. Jelang putusan peninjauan kembali terpidana kasus Vina Cirebon, muncul pernyataan tak terduga dari keluarga korban. Sadullah, kakek Vina Cirebon mengaku sejak awal ragu 8 terpidana kasus Vina itu pelaku pembunuhan dan pemerkosaan yang menimpa sang cucu. Kakek Vina mengaku memasrahkan kasus ini kepada polisi, karena itu dia enggan mengikuti sidang PK yang diajukan para terpidana. Diakui Sadullah, dari awal kasus ini dikatakan kecelakaan tunggal, pihak keluarga percaya saja. Karena itu, begitu jasad almarhum tiba, langsung dimandikan dan dimakamkan. Kepercayaan pihak keluarga mulai goyah saat mengetahui teman Vina, Linda, kesurupan. Karena saat kesurupan Linda menyebut nama Egy, jadi Sadullah hanya percaya kalau pelakunya Egy. Terkait ditangkapnya 8 terpidana, Sadullah mengaku dari awal tidak begitu percaya kalau mereka pelakunya. Selain itu, lanjutnya, kalau memang dia pelaku, kenapa setelah melakukan pembunuhan, besoknya mereka datang ke tempat itu lagi? Meski ragu, Sadullah tidak mengungkapkan hal itu ke polisi, karena dia percaya ke polisi. Sadullah mengaku percaya pada kesurupannya Linda karena suaranya persis dengan Vina. Namun, setelah Linda kesurupan beberapa kali lagi, dia sudah tidak percaya. Saat memberikan keterangannya ke reporter Nusantara TV ini, Sadullah tiba-tiba ditelepon oleh Marliana, kakak Vina. Marliana meminta Sadullah untuk tidak meladeni wawancara wartawan. Sadullah dengan santai mengatakan nanti. Sadullah kembali bersikukuh untuk terus mau diwawancara. Sadullah mengaku pihak keluarga pasrah dengan fakta yang terjadi saat ini. Sadullah mengaku mau diwawancara karena inisiatifnya sendiri. Saat itu, lagi-lagi Marliana menelpon Sadullah untuk menghentikan wawancara. Sadullah mengaku pihak keluarga takut salah bicara karena banyak netizen yang menyalahkannya.